Semanda Smart, santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang, kembali lagi bersama saya Meisha Anita Ardia Putri di podcast Semanda Smart. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan di samping saya ada Bu Dili, beliau adalah guru BK di SMA Negeri 2 Sragen. Halo Bu Dili. Halo Meisha. Selamat siang. Siang. Apa kabar Bu? Baik Meisha. Meisha baik juga ya? Alhamdulillah baik. Oke, masuk ke pertanyaan pertama nih teman-teman. Sesuai yang kita ketahui bersama bahwa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ini ada beberapa jalur agar siswa-siswi itu bisa masuk. Nah, ada 3 jalur kalau tidak salah. Nah, itu jalur apa saja nih Budi? Ada 3 jalur benar yang seperti Meisha katakan, yaitu yang pertama ada seleksi nasional berbasis prestasi, yaitu menggunakan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Yang kedua ada seleksi nasional berbasis tes, yaitu menggunakan sistem komputer, yaitu kita atau siswa datang ke universitas untuk melaksanakan tes seperti itu. Dan yang ketiga adalah jalur seleksi mandiri atau ujian mandiri. Nah, untuk ujian mandiri ini setiap universitas menetapkan peraturan yang berbeda. Seperti ada universitas yang menggunakan tes tertulis, ada juga yang menggunakan nilai atau skor UTBK, dan yang terakhir ada yang menggunakan prestasi akademik dan non-akademik seperti layaknya SNBP tadi, seperti itu. Oke, ya. SNBP itu kan singkatan dari seleksi nasional berdasarkan prestasi. Betul. Nah, di situ keterangan prestasi itu mencakup prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Iya. Nah, di SMA Negeri 2 Sragen ini terdapat fasilitas tidak Bu untuk mengembangkan potensi atau bakat siswa agar bisa mencapai prestasi di bidang non-akademik? Oke. Tentunya ada ya, jadi di SMA 2 itu ada berbagai program yang dilaksanakan untuk menunjang bagaimana siswa itu bisa maksimal di dalam penerimaan SNBP. Contohnya untuk di dalam prestasi akademik, tentunya Bapak Ibu Guru telah berupaya untuk mengajar, untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa-siswanya agar dapat meraih nilai yang maksimal. Nah, untuk yang non-akademik, nah, siswa-siswi juga difasilitasi dengan ekstrakurikuler, yaitu tempat atau wadah untuk mengembangkan potensi, minat, bakat siswa agar dapat tersalurkan dengan baik. Contohnya ketika siswa itu mengikuti ekskul pilihan, seperti misal ada yang di bidang seni, ada yang di bidang olahraga, siswa bisa mengembangkan bakatnya sehingga nanti dapat mengikuti kompetisi atau perlombaan yang nantinya akan menghasilkan sebuah prestasi. Nah, itu digunakan untuk menunjang prestasi akademik tadi. Jadi selain yang harus dipersiapkan, selain prestasi akademik, tentunya prestasi non akademik. Jangan lupa ya, jangan belajar terus ya, harus organisasi gitu. Benar, di SMA Negeri 2 Sragen ini teman-teman terdapat 14 organisasi dan ekstrakurikuler. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini, kriteria yang seperti apa agar siswa itu bisa masuk ke dalam daftar siswa eligible, Bu Dili? Oke, Meisha udah tahu eligible juga ya. Berarti sedikit-sedikit udah belajar. Iya, ya kan. Oke. Nah, benar, untuk siswa yang bisa masuk di daftar eligible yaitu adalah siswa dengan nilai paralel terbaik sebanyak 40%. Jadi eligible itu diambil berdasarkan 40% peringkat terbaik di sekolah. Jadi kalau SMA 2 kan akreditasinya A. Nah, kita mendapat jatah 40%. Seperti itu. Jadi siswa dengan peringkat 40% terbaik akan bisa masuk eligible. Seperti itu. Oke, ada juga kriteria yang grafiknya nilai harus naik. Seperti itu, Bu? Ya, ada. Tentunya universitas juga mempertimbangkan itu ya. Jadi ketika siswa memiliki nilai yang naik grafiknya, itu pasti juga universitas lebih menyukai. Nah, walaupun seperti itu, mungkin ada yang nilainya turun atau gimana, jangan pesimis dulu. Karena apa? Sistem SNBP itu kita juga tidak tahu ya. Jadi penerimaannya seperti apa itu hanya universitas yang mengetahui. Nah,
sekolah hanya bisa membantu siswa untuk menyiapkan strategi masuknya itu seperti apa sih. Kalau misal saya punya nilai segini itu saya baiknya masuk jurusan apa dan sebagainya. Kita hanya bisa mengatur strateginya itu seperti itu. Oke, berarti tergantung universitasnya masing-masing. Iya betul. Nah, oke, untuk strategi SMA Negeri 2 Sragen sendiri untuk meningkatkan jumlah siswa agar lolos SNBP itu seperti apa? Oke. Jadi selama ini SMA Negeri 2 Sragen sudah memiliki banyak program ya. Siap ya. Untuk meningkatkan jumlah siswa yang diterima di SNBP. Salah satunya adalah dengan melaksanakan tes minat di siswa kelas 12. Jadi kelas 12 itu kita berikan tes minat dan juga kemarin melaksanakan program pemerintah yaitu juga tes minat juga sama, namanya asesmen minat bakat. Jadi di situ nanti siswa bisa mengetahui apa sih bakatnya, apa sih minatnya. Jadi ketika mengambil jurusan kuliah itu harus sesuai dengan minat dan bakatnya seperti itu. Dan juga pihak BK SMA Negeri 2 Sragen juga menyiapkan program-program tentunya seperti bimbingan, terus seperti konsultasi, seperti itu. Jadi semua siswa itu berhak atau bisa konsultasi ke BK seperti itu. Jadi pilihan-pilihannya selalu diketahui oleh BK seperti itu. Oke, berarti guru-guru BK itu sebagai bestie teacher. Harusan. Oke, Bu Lili, untuk pendaftaran SNBP, SMBT maupun mandiri itu kan terdapat tahapan-tahapan. Nah, terutama siswa harus memiliki akun. Betul. Nah, bagaimana siswa itu bisa mendapatkan akun agar siswa itu bisa mendaftar ke perguruan tinggi yang diinginkan? Oke. Jadi sistemnya adalah siswa itu harus memiliki akun SNPMB dengan cara siswa login, memasukkan email, NPSN, dan sebagainya itu, login, melengkapi data-data, dan juga mengupload foto. Nah, setelah itu akun sudah jadi, nah setelah itu baru bisa mendaftar dan sebagainya. Nah, akun SNBP itu dibuat oleh siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi lewat jalur SNBP, SNPT maupun mandiri. Jadi semua siswa yang ingin berkuliah itu wajib memiliki akun. Iya, seperti itu. Oke, siap. Selanjutnya, untuk proses penginputan nilai dari siswa eligible itu seperti apa, Bu? Oke, jadi kita punya sistem atau kita mengikuti sistem dari pemerintah yaitu PDSS, Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Jadi ketika siswa sudah membuat akun tadi, selanjutnya tugas sekolah adalah menginput nilai. Jadi nilai-nilai itu yang input sekolah. Jadi kayak gitu. Jadi siswa sekolah pun punya akun seperti yang siswa buat. Nah, sekolah juga tetap harus mendampingi siswa. Iya. Dan juga di dalam PDSS itu kita bisa tahu berapa siswa yang sudah membuat akun, berapa siswa yang sudah registrasi, yang sudah verifikasi seperti itu. Berarti akun sekolah itu untuk memantau? Iya, betul juga. Siap. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini, siswa eligible yang dapat mendaftar ke perguruan tinggi negeri ya, Bu? Iya. Nah, eligible setiap sekolah itu kan berbeda-beda. Nah, tergantung akreditasnya. Betul. Nah, yang menentukan akreditas sekolah itu bisa naik itu apa? Untuk akreditasi, jadi kan setiap 2 tahun sekali ya sekolah itu melaksanakan akreditasi, atau lebih tepatnya kita diakreditasi, diaudit oleh BAN SM, Badan Akreditasi Nasional Sekolah. Itu kriterianya adalah setiap akreditasi itu punya kriteria masing-masing seperti standar isi, standar proses, dan banyak. Nah, salah satunya adalah standar kompetensi lulusan. Salah satunya dengan cara SNBP ini kita dapat meningkatkan akreditasi. Nah, berarti untuk meningkatkan akreditasi sekolah salah satunya dengan cara itu, dan juga mungkin program-program sekolah yang lain juga harus lebih dimantapkan lagi seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada ketentuan baru di SNBP tahun ini, yaitu tes UTBK menggunakan esai. Dan di sini pertanyaannya, adakah pengayaan dari SMA Negeri 2 Sragen untuk siswa agar siswa memiliki kualitas yang lebih baik lagi gitu? Ya, betul. Tentunya sekolah sangat mendukung ya untuk siswa yang diterima di SNBT itu dengan cara pengayaan. Nah,
banyak Bapak Ibu guru yang memberikan program yaitu latihan-latihan soal, bukan hanya soal-soal pelajaran, tapi soal-soal UTBK. Karena UTBK itu banyak guru yang memberikan program-program seperti latihan soal, karena soal-soal UTBK itu sangat berbeda ya dengan soal-soal yang siswa-siswi hadapi di sekolah. Karena UTBK itu menggunakan tes potensi skolastik seperti literasi membaca, terus literasi matematika, penalaran, seperti itu. Nah, banyak guru yang memberikan latihan-latihan soal agar siswa itu lebih terbiasa mengerjakan dan lebih siap ketika menghadapi UTBK, karena itu hanya butuh terbiasa mengerjakan soal-soal. Nah, makanya untuk tips-tipsnya ya itu harus sering-sering latihan latihan soal, terus membaca soal yang mungkin jadi referensi di tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Dili, berapa maksimal program studi yang bisa siswa-siswi daftar untuk ke perguruan tinggi negeri? Oke, jadi ada beberapa jalur tadi ya. Untuk yang SNBP itu tetap. Jadi mungkin memang ada beberapa pembaharuan istilah dari tahun ke tahun. Sebenarnya isinya itu tetap, cuma namanya aja yang berubah kayak gitu. Seperti SNBP itu yang sebelumnya namanya SNMPTN ya. Nah itu sama, pilihannya itu 2. Jadi 2 pilihan itu boleh 2 universitas beda prodi, ataupun boleh 1 universitas tapi 2 prodi. Intinya disediakan 2 pilihan. Nah, yang berbeda adalah untuk UTBK atau SNBT-nya itu. Sekarang ada 4 pilihan. Jadi siswa bisa memilih 4 pilihan, yaitu 2 pilihan S1 dan juga 2 pilihan untuk diploma. Seperti itu. Ya, dari tahun lalu yang masih 2 pilihan juga, sekarang berkembang menjadi 4 pilihan. Seperti itu. Ada juga ketentuan bagi siswa-siswi yang masuk jalur SNBP, kalau nggak salah Bu. Itu apa? Bagaimana? Maksudnya ketentuan yang dimaksud? Ketentuan kalau udah lolos SNBP tidak boleh lagi daftar UTBK. Ya, betul. Ya, itu betul sekali. Karena seperti ini. Ketika siswa itu sudah diterima SNBP, itu kan siswa mendapat jalur yang istimewa istilahnya. Nggak perlu tes tiba-tiba keterima gitu kan. Ya, maksudnya dengan nilai-nilai yang sudah dipersiapkan dari dulu gitu ya. Nah, kriterianya ya seperti itu. Jadi ketika sudah diterima itu juga harus diambil dan harus konsisten dengan pilihannya. Nah, kalau sudah diterima SNBP, siswa itu tidak bisa mendaftar untuk SNBT. Itu betul sekali, seperti itu peraturannya. Untuk selanjutnya untuk SNBP seleksinya menggunakan prestasi, dan SNBT itu seleksinya menggunakan tes. Kalau untuk mandiri itu seleksinya menggunakan apa, Budi? Oke. Jadi untuk jalur mandiri di setiap universitas itu mempunyai ketentuan masing-masing. Seperti ada misal contoh di kampus A itu memakai tes berbasis komputer seperti itu ya. Terus ada juga yang menerapkan skor UTBK sebagai salah satu kriteria masuknya. Jadi ketika siswa itu sudah memiliki skor UTBK, artinya dia sudah memiliki SNBT, sudah mengikuti SNBT. Nah, dia bisa mendaftar di jalur skor UTBK seperti itu. Nah, yang selanjutnya seperti layaknya SNBP, ada kampus juga yang menggunakan nilai rapor dan juga prestasi non akademik untuk jalur masuknya seperti itu. Oke, siap. Untuk bukti bahwa siswa itu sudah terdaftar dalam akun SNBT itu seperti apa, Bu? Buktinya apa ya? Jadi di PDSS yang seperti yang sudah saya bilang tadi, kan ada data yang menunjukkan bahwa berapa siswa yang sudah membuat akun, berapa yang belum, seperti itu. Jadi akan bisa terlihat ketika guru itu melihat di PDSS sekolah. Jadi ketika siswa punya akun, sekolah pun juga punya akun untuk memantau itu. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Dili, agar siswa itu termotivasi buat belajar lebih giat agar bisa masuk ke daftar siswa eligible, gitu seperti apa? Untuk tipsnya ya berarti seperti ini.
Mungkin banyak Bapak Ibu guru yang sudah banyak menyampaikan pesan juga di dalam kelas gitu ya. Ya, Mungkin benar. banyak menyampaikan ilmu, banyak menyampaikan pesan, mungkin juga ceramah kayak gitu ya. Mungkin sampai kalian bosen ya. Iya. Tapi percayalah itu adalah bentuk kasih sayang seorang guru kepada murid-muridnya. Iya, Jadi benar sekali. jangan bosen, terus jangan capek. Ya mungkin boleh capek, tapi kan itu untuk membangkitkan semangat kamu gitu. Jadi kamu harus mempersiapkan itu dimulai dari awal sedini mungkin, seperti perencanaan sederhana yang harus kamu buat, terus juga upayakan mendapatkan nilai yang baik dengan cara selalu mengerjakan tugas, terus juga jangan lupa aktif di kelas, betul, karena Bapak Ibu guru itu menyukai siswa yang aktif gitu. Jadi usahakan apapun kemampuan yang kamu miliki, apapun kemampuan yang kamu punyai itu dikeluarkan. Tapi yang positif ya, jangan yang ramai di kelas gitu. Mungkin juga Bapak Ibu akan sebel juga kalau kalian ramai di kelas, ramai sendiri kayak gitu ya. Jadi upayakan jadi siswa yang baik gitu ya. Seperti itu. Siswa teladan. Iya dong, siswa teladan. Oke, tadi kan ada tips. Nah, sekarang pesan dari Bu Dili untuk siswa yang masih kelas 10 kan, ya ini masih persiapan kepenjurusan agar supaya bisa mempersiapkan diri dan nantinya ingin kuliah ke perguruan tinggi negeri yang diinginkan ya. Betul. Jadi untuk kelas 10 ke kelas 11 kan nanti ada pemilihan mapel ya. Iya. Jadi nanti diusahakan atau diupayakan untuk pemilihan mapelnya itu harus sesuai dengan apa yang kalian akan ambil di universitas. Jadi sekolah juga tentunya akan memfasilitasi itu, seperti Mesya udah kelas 11 ya, kan udah pemilihan mapel nih, pemilihan mapel nanti ada paket pilihan mapel B, C dan sebagainya. Itu kan ada pelajaran fisika, kimia dan juga rumpun IPS ya, seperti itu. Nah mungkin kita tidak boleh menyebutkan rumpun IPS, rumpun IPA ya, tapi nggak ada ya. Memang pilihan mapel seperti itu. Nah, pesan saya, sesuaikanlah dengan minat atau bakat yang kalian miliki. Jadi, ketika kalian akan kuliah nanti itu sudah sesuai dengan apa yang kalian suka. Jadi, ketika kalian kuliah itu kan nanti kan kalian selama 4 tahun nih. 4 tahun mempelajari hal yang sama, mempelajari ilmu-ilmu yang sama, sehingga ketika itu tidak berangkat dari minat atau bakat kalian itu akan sulit menjalaninya seperti itu. Berarti diusahakan sejalan ya. Iya dong, iya. Oke, sekarang untuk pesan untuk kakak-kakak yang masuk eligible dan kakak-kakak yang mohon maaf tidak masuk eligible. Karena kebanyakan kan juga overthinking gitu. Iya betul. Kepikiran. Ya pasti kepikiran. Nah betul. Tadi seperti yang Mesya sampaikan itu kelas 12 itu malah lagi pusing-pusingnya. Bener ya. Saat yang harus menentukan pilihan, menentukan jurusan, tapi harus tetap dilalui karena kalau kalian itu bingung-bingung, kalian pusing-pusing, kalau kalian tidak menentukan pilihan kan sama saja tetap bingung gitu kan. Ya benar. Tipsnya adalah bagi siswa-siswi yang masuk eligible, upayakan untuk mencari strategi terbaik. Oke, berarti strategi. Iya betul. Karena SNBP itu tergantung untuk siswa. Jadi kayak ada siswa yang memilih untuk ambis, intinya kayak dia itu mengejar apa yang dia inginkan, tapi mungkin tidak melihat kompetensi atau nilai yang dimiliki. Jadinya mungkin ketika terlalu tinggi dia tidak bisa lolos gitu. Tapi yang tergantung siswanya. Jadi semua itu adalah tergantung siswa. Jadi ketika pengen keterima di SNBP ya cari strategi, diskusi dengan guru BK, diskusi dengan orang tua, dan juga mungkin diskusi dengan guru-guru yang menjadi pengelola sekolah. Bagaimana sih Pak caranya supaya nilai segini itu bisa masuk SNBP kayak gitu. Lebih mengatur strategi saja. Selebihnya kan kita tidak tahu karena sistem penerimaan itu tetap yang menentukan adalah universitas. Kita hanya bisa yaitu tadi mencari strategi dan juga melihat track record atau lulusan-lulusan yang kemarin itu menentukan. Iya, itu universitasnya di mana saja seperti itu. Hanya bisa seperti itu. Selebihnya adalah
ketentuan yang di atas. Oke, berarti itu berani hidup, berani berjuang. Iya, harus dong. Terima kasih Giti atas waktunya, atas informasinya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya undur diri, saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah dalam perkataan, perbuatan maupun sikap. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.